Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang limit. Jadi materi limit ini secara umumnya ada dua bagiannya, ada limit fungsi aljabar dan specifically akan bahas tentang limit fungsi tak menuju tak hingga, mendekati tak hingga. Nah, kalau untuk fungsi aljabar yang perlu diingat adalah kita harus selalu substitusi. Jadi cara pertama yang harus diambil adalah substitusi. Nanti baru kalau hasilnya kita dapat 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, baru kita menggunakan cara selanjutnya, yaitu pemfaktoran atau pengali sekawan. Nanti ada tipe-tipenya sih, kayak gimana yang pakai pemfaktoran, kayak gimana yang pakai sekawan. Nah, kalau untuk tak hingga sebenarnya base-nya sama, substitusi dulu. Nanti kalau dapatnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, baru deh coba cara yang lain. Yaitu kalau ini dikalikan faktor sekawan atau dibagi dengan X pangkat terbesar. Itu ya. Lanjut ke contoh soal aja langsung. Untuk soal yang pertama, limit X mendekati 1 dari 3X min 8. Nah, kalau dia bentuknya nggak ada per dan nggak ada akar, itu sebenarnya pas 100% caranya dengan substitusi. Jadi untuk nomor 1 ini tinggal kita substitusi X-nya di sini dengan sesuai limitnya mendekati berapa X-nya? 1. Berarti X-nya ganti dengan 1. 3 dikali, kan 3X, berarti 3 dikali 1 dikurang 8. 3 dikurang 8 itu min 5. Jadi nomor 1 jawabannya min 5. Kemudian nomor 2 sama, dia nggak ada per, nggak ada akar, berarti udah substitusi aja langsung. X-nya ganti dengan 0. Berarti 0 kuadrat di sini ya, ditambah 6 kali 0 dikurang 9. Berarti jawabannya adalah min 0, min 9. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Nah, di sini walaupun ada pernya, cuma kalau kita substitusi X-nya 2, 2 dari sini ya. Ini jadinya 2 kuadrat, kan X kuadrat, dikurang 25 per 2 dikurang 5. Dari bawah aja udah kelihatan kan, nggak akan menghasilkan 0. Jadi ini masih bisa pakai substitusi. Sebenarnya ini soal pengecoh aja sih. Belum pakai pemfaktoran maksudnya. Jadi masih bisa pakai substitusi. 2 kuadrat itu 4, berarti 4 dikurang 25 per 2 dikurang 5 itu min 3 ya. 4 kurang 25 itu kita dapat min 21 dibagi min 3. Berarti kita punya jawabannya adalah 7. Min 21 bagi min 3 sama dengan 7. Oke, nomor 4. Nomor 4 pun, nih, kalau satunya kita substitusi ke sini, kan nggak akan menghasilkan 0 ya. 1 kurang 2, itu kan bukan 0. Jadi masih caranya adalah substitusi. Kita substitusi X-nya menjadi 1. Berarti 1 kuadrat dikurang 5 dikali 1 ditambah 6 per 1 dikurang 2. Dari sini ya, bisa ya kalau substitusi tinggal diganti X-nya. 1 kuadrat 1, 5 kali 1 min 5 tambah 6 per 1 dikurang 2 itu min 1. 1 kurang 5 itu min 4, min 4 tambah 6 itu 2, 2 dibagi min 1 sama dengan min 2. Jadi jawabannya adalah min 2. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5 ini tetap cara awalnya adalah kita cek dengan substitusi. Jadi kalau kita substitusi nomor 5, kita input X-nya min 3, berarti akan menjadi min 3 kuadrat dikurang min 3 kali min 3, ini ya, dikurang 18 per min 3 kuadrat plus 2 kali min 3 dikurang 3. Min 3 kuadrat itu 9, min 3 kali min 3 itu plus 9 dikurang 18 per yang bawah 9 dikurang 6 dikurang 3.
Yang atas 9 tambah 9 18. 18 dikurang 18 itu 0. Kemudian yang bawah 9 kurang 6 itu 3. 3 kurang 3 0. Nah, ini menghasilkan 0 per 0 nih kalau kita substitusi. Maka kita lanjutkan penyelesaiannya dengan menggunakan cara pemfaktoran. Jadi ciri-ciri dari pemfaktoran adalah selain kita dapat 0 per 0, itu di soalnya adalah berupa persamaan kuadrat. Jadi seperti itu. Dan ada pernya. Ya, itu ciri-ciri dari soal yang menggunakan penyelesaian dengan pemfaktoran. Jadi kita faktorkan nih, bagian atas kita faktorkan, bagian bawah kita faktorkan. Jadi kurang lebih soal penyelesaian soalnya menjadi limit x mendekati min 3 dari yang atas dulu, x kuadrat min 3x min 18. Kalau kita faktorkan itu akan menjadi x, di sini x ya, x kuadrat pecah jadi x dan x. Kemudian 18 itu berapa kali berapa? 6 kali 3. Supaya dapat min 3 berarti minusnya ada di 6 ya. Jadi sini x min 6, x plus 3 pemfaktorannya. Sekarang yang bawah. Untuk yang bawah kita faktorkan juga sama tadi prinsipnya. Yang depan x kuadrat pecah jadi x dan x. Yang belakang 3. 3 itu kan 3 dikali 1. Supaya dapat plus 2 berarti minusnya ada di angka yang kecil. Ini plus. Nah, sampai sini di atas dan di bawah kan ada yang bisa dicoret ya, x plus 3 nya. Sehingga sisanya hanya menjadi limit x mendekati min 3 dari x min 6 per x min 1. Nah, sampai sini kita balik ke substitusi. Jadi x-nya kita ganti dengan min 3. Sini x ganti jadi min 3, berarti min 3 min 6 per min 3 min 1. Kita akan dapat hasil adalah min 9 per 4 atau 9 per 4. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini seperti biasa kita coba dulu substitusi. Oh ya, di modul kalian itu ada kesalahan penulisan ya. Di modul kalian ketulisnya mungkin limit x mendekati 3. Tapi di sini yang benar soalnya adalah limit x mendekati 4 ya. Berarti pertama kita substitusi x-nya sama dengan 4. Berarti jadinya 4 dikurang 4. Jadi x dari sini per 4 dikurang akar dari 6x min 8, berarti 6 dikali 4 kurang 8. 4 dikurang 4 itu 0. Yang bawah 4 dikurang, yang di dalam akar dulu kita kerjain, 6 dikali 4 itu 24. 24 dikurang 8 itu 16. Berarti kita dapat 0 per 4 dikurang akar 16 itu sama dengan 4 ya. Sehingga kita dapat 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini kan bentuk terlarang. Jadi kita harus pakai teknik lain untuk menemukan nilai limit ini. Sehingga, nah kalau ada soal dengan akar seperti ini, itu berarti teknik penyelesaiannya kalau di substitusi dia dapatnya 0 per 0 atau tahingga per tahingga atau seterusnya bentuk terlarang, berarti tekniknya adalah dengan dikalikan sekawan. Jadi caranya seperti ini, limit x mendekati 4 dari 4 min x per x min akar 6x min 8. Kita kalikan dengan sekawannya. Sekawan itu kita ambil dari penyebut ya. Jadi komponennya sama, di sini ada x, kemudian ada 6x min 8, di atasnya juga sama, 6x min 8, tapi kalau di sininya minus, berarti di sininya plus. Yang atas tinggal menyesuaikan plus juga. Kayak gitu. Baru step selanjutnya adalah kita kalikan. Sehingga ini limitnya masih ada ya, limit x mendekati 4 dari, nggak usah kita kaliin dulu, kita gabung aja yang atas jadi kayak gini.
kemudian yang bawah baru kita kalikan. Nah, yang perlu diingat kalau ada sifat A min akar B dikali dengan A plus akar B yang kayak pernah Miss jelasin waktu di kelas, itu kita akan dapat secara sederhananya adalah A kuadrat min B ya. Jadi A-nya kita kuadratin, X-nya nih yang di depan tinggal kita kuadratin, dan hasilnya akan min. Kemudian yang belakang akarnya hilang, sehingga tinggal 6X min 8. Review lagi pelajaran waktu di kelas ya. Limit X mendekati 4 dari, nah atas mah bener biarin aja. Kemudian X plus akar 6X min 8. Nah yang bawah nih, yang bawah kita punya X kuadrat min 6X, ini min 6X ya. Kemudian min ketemu min, jadinya plus 8. Kayak gitu. Setelah itu, kita faktorkan yang bawah. Jadi yang atas sama aja 4 min X, ini X plus akar 6X min 8 dibagi X kuadrat min 6X plus 8. Itu kalau kita faktorkan akan mendapatkan X kuadrat itu pecah jadi X dan X. 8 itu adalah perkalian antara 4 dan 2. Supaya dapat min 6 berarti minusnya di min 4 dan min 2. Gitu ya kira-kira. Nah, dari atas di bawah ini mana yang bisa dicoret? Sebenarnya 4 min X dan X min 4 itu kan mirip ya. Tinggal kita modif sedikit yang 4 min X yang atas supaya bisa dicoret. Jadi bentuknya bisa kita ubah seperti ini nih. Bentar. Jadinya limit X mendekati 4 dari, nah ini kalau mau kita ubah jadi bentuk X min 4 berarti tinggal kita keluarkan minus. Jadi min X min 4 itu akan sama aja nilainya sama ini. Selebihnya sama, tinggal X plus akar 6X min 8 per X min 4 X min 2. Nah, di sini baru bisa kita coret X min 4-nya. Oke, jadi setelah dicoret hanya bersisa limit X mendekati 4 dari minus X plus akar 6X min 8 per X min 2. Nah, sampai sini baru bisa kita substitusi X-nya sama dengan 4. Jadi, minus, kemudian X ini jadi 4. 4 ditambah akar dari 6 kali 4 dikurang 8. Per X min 2 berarti 4 dikurang 2. Sehingga jadinya min 4 plus 6 kali 4 24 dikurang 8 16, berarti akar 16 per 4 kurang 2 itu 2. Sehingga kita dapat minus dari 4 ditambah akar 16 itu kan 4 ya. 4 tambah 4 per 2. 4 tambah 4 itu 8, berarti min 8 per 2 atau sama dengan min 4. Jadi jawabannya adalah min 4. Sekarang kita masuk ke limit menuju tahingga. Nah, untuk menuju tahingga ini ada sedikit perbedaan, tapi cara utama tetap substitusi. Nanti kalau substitusinya menghasilkan 0 per 0, 0 per 0, atau tahingga per tahingga, atau tahingga kurang tahingga, gitu ya, dan seterusnya untuk terlarang, baru kita pakai teknik. Nah, tekniknya itu kalau menuju tahingga adalah dibagi dengan pangkat terbesar dan satu lagi dikalikan sekawan. Tapi cara utamanya tetap tadi di substitusi ya. Kita mulai dari yang nomor 7. Nomor 7, kalau kita substitusi X-nya menjadi tahingga, kita akan dapat hasilnya adalah 7 dikali tahingga.
tahingga itu ada bilangan yang sangat besar ya. Bilangan yang sangat besar dikalikan 7. Berarti hasilnya ya bilangan yang sangat besar. Nah, kalau hasil tahingga seperti ini berarti cukup. Sampai situ aja penyelesaiannya. Yang nomor 8, 6x min 4. Berarti 6 dikali tahingga dikurang 4. 6 dikali tahingga, sama seperti tadi, hasil tahingga dikurang 4. Angka yang besar banget cuma dikurangi 4. Ya hasilnya akan tetap tahingga ya. Akan tetap tahingga. Akan tetap sebuah bilangan yang besar. Jadi tahingga. Nomor 9. Sama, berarti 7 dikalikan tahingga plus 11 dibagi 8. 7 dikali tahingga itu kan tahingga tadi plus 11 per 8. Tahingga tambah 11 itu tahingga, karena ditambah cuma 11 kan, dibagi 8. Tahingga cuma dibagi 8, jadi ya tetap tahingga lah ya. Jadi jawabannya tahingga. Nah, untuk nomor 10 sama, berarti 9 per tahingga plus 7. Jadi kita akan dapat 9 dibagi tahingga plus 7 kan tahingga. 9 dibagi tahingga, 9 dibagi tahingga. Kan semakin besar pembaginya, maka akan semakin mendekati 0 ya. Jadi jawabannya adalah 0 untuk ini. Oke, lanjut. Nah, untuk nomor 11, kita lihat. Kalau kita langsung substitusi, berarti kita akan dapat 4 tahingga kuadrat min 8. Yang bawah min 3 tahingga kuadrat plus 7. Nah, ini kan yang atas, kalau kita hitung kayak tadi prinsipnya bakal dapat tahingga kan. Yang bawah juga tahingga. Nah, ini adalah bentuk terlarang, maka kita perlu teknik penyelesaian lain. Kalau dia ada variabel berpangkat seperti ini, berarti tekniknya adalah dibagi dengan pangkat tertinggi. Oke, karena ini adalah soal pilihan ganda dan waktunya terbatas, jadi Miss kasih tahu triknya aja ya. Di kelas udah Miss kasih tahu teori panjangnya, tapi kalau kalian menemukan soal seperti ini, jawaban simpelnya adalah kalian lihat variabel dengan pangkat tertinggi, itu kan x kuadrat. Yang bawah juga ada x kuadrat. Nah, hasil dari limit ini adalah koefisien dari pangkat tertinggi. Jadi berarti ini kita coret, ini kita coret, sehingga hasilnya adalah ini kasih sini aja ya, 4 per min 3. Ya, ambil koefisien pangkat tertinggi 4 per min akar 3, atau kalau kita rapiin jadi min 4 per akar 3, kayak gitu ya, itu triknya. Itu juga berlaku untuk nomor 12. Coba lihat, nomor 12 pangkat tertingginya kan x pangkat 3, x pangkat 3. Koefisien dari yang atas ini kan 1, berarti ibaratnya sini 1, yang bawah koefisiennya 4, jadi jawabannya adalah 1 per 4. Dah, simpel itu. Oke, jadi triknya gitu ya. Ambil koefisien dari variabel yang memiliki pangkat terbesar. Oke, nomor 13. Ini balik ke ke limit fungsi aljabar lagi ya, x yang mendekati 1. Sama, kita coba substitusi dulu, berarti jadinya 1 kuadrat nih ditambah 4 kali 1 dikurang 5. Terus 1 kuadrat dikurang 1. Ini kan kalau kita hitung akan dapat 0 per 0 ya. Coba dibuktikan, nanti akan 0 per 0. Jadi itu bentuk terlarang, maka kita perlu teknik lain. Dan kalau dia fungsi aljabar, bukan tahingga, berarti caranya adalah difaktorkan. Pemfaktoran. Berarti x kuadrat plus 4x min 5. Itu kalau kita faktorkan, akan menjadi di sini x, di sini x, 5 itu kan 5 kali 1 ya. Supaya dapat plus 4, berarti minusnya harus di angka yang kecil. Di sininya plus. Yang bawah x kuadrat min 1. Itu kalau kita faktorkan. Jadi di sini x, di sini x. 1 itu kan perkalian dari 1 dan 1. Tandanya plus min.
Habis itu kita coret yang sama, yaitu x min 1, sehingga hanya menyisakan limit x mendekati 1 dari x plus 5 per x plus 1. Step selanjutnya adalah substitusi. X-nya substitusi sama dengan 1. Berarti 1 plus 5 per 1 plus 1. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 1, 2. 6 bagi 2, 3. Jadi jawabannya adalah 3. Lanjut ke nomor 14. Nah, nomor 14 ini kalau kita substitusi langsung kan akan menghasilkan tahingga ya, dikurang tahingga. Nah, kalau kayak gini berarti teknik penyelesaiannya adalah dengan dikalikan sekawan. Jadi kita akan dapat seperti ini. Ini Mister ulang dulu. X kuadrat plus 6x plus 2 dikurang x kuadrat min 4x plus 1 kita kalikan dengan sekawannya. Kalikan sekawan tadi prinsipnya komponennya sama tapi tandanya berbeda. Berarti ini komponennya sama, x kuadrat plus 6x plus 2 tapi tandanya plus. Yang belakang sama kayak gini, x kuadrat min 4x plus 1. Nah, pernya jangan lupa sama, pokoknya atas bawah sama. Ya, next kita kalikan. Berarti limit x mendekati tahingga dari ini kalau kita kalikan, kalau kita punya ini akar A dikurang akar B, kalau kita kali dengan akar A plus akar B, itu kita akan dapat A dikurang B, jadi akarnya langsung hilang. Kalau kita dapat A nya kan ini, x kuadrat ditambah 6x plus 2 dikurang x kuadrat min 4x plus 1. Yang bawah berarti ini tetap, berarti akar dari x kuadrat plus 6x plus 2 ditambah x kuadrat min 4x plus 1. Yang atas kita hitung, yang bisa dihitung x kuadratnya kan habis ya sama ini. Kemudian 6x dikurang min 4x, berarti 6x tambah 4x 10x ditambah 2 dikurang 1, berarti plus 1. Yang bawah masih tetap sama, ini masih tulis gini aja ya. Nggak deh, terus aja. Yang bawah sama intinya x kuadrat plus 6x plus 2 ditambah akar dari x kuadrat min 4x plus 1. Oke, step selanjutnya adalah kita bagi dengan pangkat terbesar. Nah, kalau di sini ada akar, patokannya yang terbesar itu tetap yang di luar akar ya. Jadi di sini kan ada 10x plus 1. Berarti variabel dengan pangkat terbesarnya adalah x yang ini. Jadi semua suku kita bagi dengan x. Cuma untuk yang di dalam akar ini itu kan kalau x itu sama dengan akar x kuadrat ya. Berarti ini kita bagi x kuadrat semuanya yang di dalam akar. Jadi x kuadratnya ini di dalam akar ya. Jadi kalau kita mau rapikan sedikit, bentuk akarnya jadi panjang gitu ke bawah. Gini. Oke. Nah, prinsipnya sama kayak tadi, kita cuma perlu perhatikan variabel dengan pangkat terbesar. Ini kan x sama x kan 1 ya, jadi 10. Yang bawah ini nggak usah kita notice lagi, cukup yang
pangkat terbesar aja. Terus yang ini juga nggak perlu kita notice, yang ini nggak perlu kita notice, kita cuma perlu fokus ke sini. X kuadrat per X kuadrat itu kan 1, berarti akar 1. Ditambah yang ini pun X kuadrat per X kuadrat itu 1, jadi kita punya akar 1 juga. Ini poin nggak usah dinotis, yang pangkat selain pangkat terbesar nggak usah dinotis lagi. Jadi jawabannya adalah 10 per akar 1 itu 1, akar 1 itu 1, berarti 1 tambah 1, 10 per 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5. Kalau belum paham diulang lagi aja, nggak apa-apa video ini ya.